Kalian kita humoran aja. Iya, iya, jadi begini teman-temannya, ternyata di Yohanes itu yang pada mulanya adalah firman itu, ternyata saya selidiki, ternyata firman itu genset teman-teman. Rasmi kuntilanak. Iya. Jadi kita di sini pakai data ya. Kalau marah jangan marah sama saya, karena kebetulan genset itu adalah jualan saya teman-teman. Makanya ya alhamdulillah kalau host mengizinkan saya untuk promosi, boleh host? Boleh. Silakan promosi, silakan. Lanjut, Bang. Jadi teman-teman kalau mau beli silakan pilih keranjang kuningnya teman-temannya. Karena ini luar biasa ini. Ini berapa tahun saya selidiki ini, akhirnya saya ketemu loh. Kenapa firman ini kok ternyata genset ya teman-temannya? Nah ini teman-teman. Boras, saya izin promosikan sedikit ya Boras ya. Boras. Ya ini teman-temannya. Ini ternyata firman ini adalah genset teman-teman. Ini bukti, ini data ini teman-temannya. Kita tidak menghujat atau apa ya. Jadi izinkan saya iklankan sebentar. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan genset dan firman itu adalah genset. Nah ini. Ya, Yohanes 1:14. Genset telah menjadi terang dan diam di antara kita. Kalau mau melihat terangnya genset, silakan ke Kejadian 1 nomor 3 ya. Ya. Ini sisa 1. Ya. Kalau beli 1 genset dapat 3 busi ya. Jadi businya itu Trinitas juga, Trinitas. Ya. Silakan teman-teman. Bu Rasmi, mau beli genset Bu Rasmi? Siapa tahu di warung lampu mati. Keranjang kuning disematkan ya. Ya ini teman-temannya, kita tidak menghujat. Ini memang betul teman-teman. Jadi firman itu adalah genset teman-temannya. Kalau di pemahaman Islam, firman itu adalah perkataan. Tetapi begitu saya selidiki, ternyata firman itu genset. Kalau di pemahaman Kristen, ternyata firman itu pengetahuan. Mungkin pengetahuan Tuhannya Kristen itu adalah genset. Dan genset ini ada kepanjangannya teman-teman. Yaitu generasi sesat. Seperti Bu Rasmi. Oke lanjut Os. Nanti ngamuk nih Bu Rasmi. Ya, sudah Bu Rasmi, janganlah merajuk Bu. Pasti dari tadi kau manggil-manggil aku, kok cinta mati kali kau sama aku malam minggu ini. Tidak, saya tanya, Ibu mau beli genset? Genset merek firman loh ini Bu. Aja kirimkan aja gratis. Tapi itu dapat busi 3 ya. Iya busi 3. Atau Bu Rasmi mau beli gensetnya apa businya saja Bu? Aku beli sama orangnya sekalian. Oh mak bayar. Kenapa Bu? Nah ini kan Bu, tadi kan saya bilang Ibu turun minum obat saja Bu, jangan bahasa Amsal. Jadi begini kan. Bu Rasmi lagi di mana Bu? Bu Rasmi? Bu? Itu ada permintaan Bang Pastor di bawah. Minta like kata Bu Rasmi. Ya dengan orangnya berapa itu kira-kira? Bu Rasmi lagi di mana sih Bu Rasmi ini? Lagi jaga lilin dia. Oh lagi jaga lilin. Bu Rasmi lagi jaga lilin Bu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang minta itu juga tiang listrik. Bagaimana itu Pak Pastor? Bagaimana gak ceritanya itu tiang listrik? Itu borongan saya itu. Akun saya keben nanti, kemarin sudah keben 2 itu yang besar itu. Nanti teman-teman kalau diskusi sudah berjalan, kalau ada otengel baru saya promosikan yang lebih ekstrim. Itu tiang listrik ada yang 3 cabang juga itu. Kita fokus dulu ke Buras nih. Buras. Ya. Lagi di mana Buras?
Aku lagi berpikir mau beli barang-barangmu. Oh, barang-barang apa Buras? Perlengkapan bisa itu. Yesus ulang tahun kan? Mau beli barang-barangmu dengan semua hartamu, dengan cintaku, bisakah? Mak. Mate meja. Mate. Bu Rasmi, ini saya tanya serius Bu Rasmi. Bu Rasmi tanggal 25 Desember ini kira-kira ulang tahun ke berapa Yesus ya Bu? Bu Rasmi? Bu Rasmi? Yang ke 1900. Karena kan Yesus 33 tahun nih. Iya, 30. Ada setengah, 33 tahun setengah. Surga. Berarti 2024 dikurang 33. Itulah umur Yesus. Oh. Itu kan dia terangkat Bu, dia terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Itu yang original teksnya itu dia terangkat ke langit. Takutnya begitu terangkat ke langit dia ditiup angin. Hanya tidak ikut jalur ke surga, ikut jalur ke neraka Bu. Kan kita nggak tahu kan, di atas kan angin kuat Bu. Gimana tuh Bu? Bu Rasmi? Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, ya. Iya. Kan dia terangkat kan Bu? Dia terangkat kan? Kuasa di langit, di bumi dan di sorga. Iya. Begitu dia terangkat kan ditiup angin kan Bu? Bu Rasmi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tanjun. Lanjut. Bu Rasmi, dia lagi di acara dandutan Bu Rasmi ini. Bu Rasmi? Buras? Buras? Beratnya itu. Buras? 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 Sange di Bu Rasmi. Mungkin ini yang naik ruhnya ini, jasadnya tinggal. Rasmi lagi nanggur, astagfirullah. Dia taping ya, ini kejam-kejam. Ya Allah ya. Apa yang lagi tawuran itu? Saya buat kopi sebentar, teman-teman. Saya kira lagi tawuran. Bunda Rasmi, bagaimana Bunda Rasmi? Ruhnya itu yang ke atas, jasadnya tinggal. Gimana Bang Ustadz? Ruhnya naik ke atas dia itu, jasadnya tinggal. Oh. Jadi nggak tahu ada yang tapping di bawah, entah suami dia lagi nanggung ini katanya. Nggak tahu itu maksudnya apa. Sedang meracik tuak dia, buras lagi minum tuak di lampu.
Bacakan Amsal Rasmi ya yang Muhammad. Aku lihat benar foto profil Rasmi seperti tengkurak Muhammad. Memang Bentar, kejam ini bentar orang-orang lagi tukang dapat ras. berdua. Saya bacakan tappingan ya. Ras lagi bakar daging B2. Ayo. Jangan jadi bayi halal. Tendang host si Ras ini. Burat sebut dulu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ke kalian? Ini Bu Ras ini, Bunda Rasmi ini sebenarnya dia ini baik orangnya, cuma terkadang ya maklum lah, kadang salah vitamin Beleng-beleng. dia minum. Enggak, vitamin kan salah kelebihan begitu, mineral apa kan? Jadi dia overdosis gitu. Tadinya dia mau bilang A, dia jadinya C gitu kan? Coba ditanya itu, coba setiap diskusi. Kalau ditanya ini jadinya ini gitu. Ya begitu dia itu. Itu kelebihan dia namanya. Kelebihan obat, kelebihan vitamin. Kelebihan vitamin namanya kalau yang saya tahu. Gitu. Harusnya orang masih di angka 5, dia sudah 10, 15, nah gitu ya. Telat dia ya? Yang dibicarakan aku, dia umpama konteks kosakata aku ya kan. Nah, jadinya itu pergi gitu. Gitu dia. Bagaimana itu maksudnya itu nih? Orang membahas kata aku, dia membahas kata pergi gitu. Nggak nyambung ya. Iya, itu yang biasa Kalau pergi dan datang masih ada timbal balik kan? Masih ada pendekatannya. Masih ada ibaratnya lawan kata kan? Ya, yang dibuat tetek layar ya, ini Komol udah ngedip-ngedip ini, ada yang nombak kayaknya ini. Ah, ini lagi yang saya takutkan ini. Ada yang nombak. Palingan itu loading nanti yang kena tombak itu. Tengok aja. Buronan Noten itu, si pasar loading itu. Di PO dia. Kayaknya di bawah banyak muslim ini. Di jalan-jalan dulu Gurunda. Oke, Bang Tanjung. Ya, buat teman-teman yang di bawah, saya atas nama host Titisan, Komal Titisan. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat Titisan, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya atas supportnya malam ini. Alhamdulillah, saudara kita Bang Prof ternyata menjadi saudara kita ya, kaum muslimin ya. Mudah-mudahan menjadikan kita sebuah keberkahan buat kita semua ya. Dan saudara-saudaraku semua, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilimpahkan rezekinya ya. Amin ya Allah. Coba host tanya aja sama kawan-kawan di bawah, kira-kira Bu Rasmi ini lagi apa gitu kan. Suruh typing coba supaya kita nggak asumsi kan. Mana tuh ada tetangganya atau anaknya atau suaminya. Pasti ngaco semua itu. Artinya ya saya juga atas nama saya Bu Rasmi mewakili teman-teman yang di bawah ya, biarlah saya yang wakilkan. Permohonan maaf teman-teman, ini cuma bercanda aja Bunda Rasmi ya, jangan diambil hati gitu kan. Jadi teman-teman di bawah itu nggak ada maksud untuk menyakiti Bunda Rasmi gitu. Jadi kan ini Emang tadi kau bilang apa? Aku nggak dengar. Jadi gini Bunda Rasmi, teman-teman ternyata dari 1.300 juta penonton itu menyayangi Bunda Rasmi dengan cara saling bercanda gitu. Jadi Bunda Rasmi jangan ambil hati gitu ya. Gitu Bunda. Kita ini kan sesama anak bangsa gitu. Bagaimana Bunda Rasmi? Sepakat ya Bunda Rasmi?
Kurang deh sepakatnya kayaknya. Iya, bantai lah suka hati kalian, biar senang kalian. Enggak. Bunda Rasmi kenal nama Living enggak? Bunda Rasmi? Bunda Rasmi? Iya, kenapa? Saya kirimkan pulsa 300.000 kalau Bunda Rasmi bisa ajak Living ke sini. Besok malam kah, lusa malam. Untuk apa? Untuk debat? Iya, diskusi sama kita di sini. Kita kasih ruang fair gitu. Ketimbang di roomnya Kalian yang dia nggak undang? fair. Kalau di roomnya nggak fair dia, saya sudah pernah coba. Nggak fair. Nggak fair dia. Saya sudah pernah coba. Kamu tuh Nggak fair. Nggak fair dia. Saya sudah pernah. Ajak saja ke sini. Bunda Rasmi tugasnya cuma bagaimana bisa dia ajak ke sini. Itu aja. Bunda Rasmi, Buras, Ras, serius, Avanza. Belum ada saya lihat komal-komal teman-teman Kristen yang fair dalam memandu diskusi. Bu Rasmi monitor. Oi, Bu Rasmi. Salam kenal, Bu. Ya, kalau kalian yang undang gimana? Kalian aja yang undang langsung gimana? Kok harus aku? Undang Dia siapa, tidak Bu? mau. Dari mana? Kalau saya yang undang Bu Rasmi, saya sudah bikin pengumuman. Saya datangi satu-satu itu komalnya mereka. Saya tantang, artinya datang diskusi di komal titisan. Rasmi berak nggak cebok? Nggak ada yang datang, nggak ada yang berani. Undang siapa, Bu Rasmi? Atau ke komalnya siapa yang ya, Orang hostnya. kalian curang. Kalian mute, aku aja. Kalian mute, kalian Begini, Bu turunkan. Rasmi ini saya panggil kok tidak nyahut. Buras. Kalau yang ngambil titisan Bu. mau, Bang. Sampai nggak mau, Bang. Kalau Bang titisan dia mau. Apa? Nah, Ini sebenarnya ya. teman-teman, ini sebenarnya atau kalau saya perhatikan, saya minta maaf Bunda Rasmi ya, saya juga sempat saya perhatikan Bunda Rasmi ini orangnya baik kok. Dia ini orangnya baik, kelihatan dari kejutan Enggak, siapa matanya. bilang aku baik? Enggak baik, aku enggak baik. Iya, jahat dia Bang Titisan. Jangan asumsi. Buras. Apa sih? Dan Ini minum malam obat. minggu ya, kayaknya kau mau malam mingguan kau. Buras udah minum obat yang Obat apa mau diminum? obat kuat. Minta apa? Hah? Obat kuat, obat kuat. Obat kuat. Obat Mana cacing. obatnya? Obat Mana cacing. obatnya? Obat cacing. Aku minumkan untukmu ya. cacing pitanya itu diurus. Bunda Rasmi, kalau di Kalimantan mampir Bunda ke Rasmi rumahku kasih ya. tahu Living ya, kasih tahu teman-temannya Living datang ke sini. Perwakilan komalnya saja 2 orang, Islam 2 orang. Si Living masih jualan karpet. Iya, si Living itu banyak bacrit juga kalau dia Tapi aku suka nengok si Liping. Aku suka apa dia. Apa yang membuat Buras suka sama Living? Apanya? Penjelasannya. Oh. Kira apanya? Saya jadi kapan Bunda Rasmi kan nggak enak ini malam ada Bang Zuma gitu kan, ada Bang Ardian. Kalau menurut aku imbang-imbang Edis TV dia ya. Oh gitu ya. Memang Edis TV itu tempatnya Edis TV diskusi atau interview? Bedakan ya diskusi dan interview. Atau penyidikan.
Ya kan setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Oh, begitu ya. Kenapa Idis TV cuma di Komalnya saja dia, enggak pernah jalan-jalan kemana-mana? Saya masih jagokan Bunda Rasmi masih masuk ke sini, masuk kemana gitu kan? Aku kan nggak ada buka Komal, aku nggak buka Komal. Iya, saya lihat masih lebih hebat Bunda Rasmi masih bisa Bunda Rasmi bersosialisasi. sampai kalau di Oh, Bunda Kalimantan Rasmi mampir tidak buka loh. Komal. Terus Tidak apa yang Komal. Bunda Rasmi buka? Buka kamar Rasmi mungkin. buka. Ku buka baju celana, semua itu demi Nyai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada Rasmi nih. Coba Bang Titisan dia tinggal di mana Bang itu Bang? Bu Rasmi, tahu saya kita telepon ketemu ambulans aku. sekarang. Jadi Toraja ini. Oh, aku kira di Kalimantan tempat. Nggak ada duit bayar ambulans bang, mahal. Ya kesian loh Bu. Masa ndak ada keluarga Kak? Ibu Rasmi dalam keadaan begini kok ndak rawat nginap begitu? Kok biarkan berkeliaran? Rawat jalan dia. Kalau merugikan masyarakat gimana Bu? Bu Ras? Bu Ras? Tapi memang Bunda Rasmi sakit kah ini? Saya minta maaf, Iya. saya dengar informasinya Bunda Rasmi sakit. Sakit. Nggak ada pikirannya, aku Bu. sakit. Nggak sakit loh. Oh, nggak sakit. Coba dites dia Tidak, sakit informasi. atau tidak? Saya dengar informasinya katanya habis masuk rumah sakit jiwa, betul kah itu? Kalian banyak cakap aja katanya mau kirim pulsa. Udah kirim sekarang, gift kan, paus gitu kan. Siapa Paulus? Mana? Fakta dulu, nyatakan dulu. Saya bilang tugasnya Bunda Rasmi cukup mendatangkan saja living, gitu. Ke sini besok malam kah, kapan? Gitu. Nyungkum Jonek. Iya, ada duit baru bekerja gitu loh. Wah, ngeri juga ini barang. Kasih datang aja dulu, baru nanti kita ketemu di Komal ini lagi kan. Saya konsisten Komal. Bye bye, kau bilang nanti sama aku. Bye bye, kau bilang nanti. Tidak lah, insya Allah lah. Islam itu nggak ada begitu. Orang Islam nggak ada begitu. Jangan gunakan pikiran-pikiran yang terbiasa di gereja. Itu kan halumu itu, karena pikiranmu kan. Insya Allah, saya langsung Tapi usahakan living ya. Kalau di sini jangan sedikit-sedikit lari-lari gitu ya. Seperti si ini, siapa lagi namanya tuh pendeta. Siapa tadi Bang Ustadz Bang Alminang yang tadi tuh? Oh, Mikel. Kabur terus. Mikel. Ketemu kita di grup Komalnya siapa tadi itu? Lari lagi dia. Ujung-ujungnya di main report. Ditombak lagi saya punya akun satu. Caping Bun. Selamat malam. Assalamualaikum. Caping Bun. Caping Bun. Cahpin dia. Cahpin namanya, Cahpin. Caping. Jensen London. Jensen. Aku mau bertanya sama kalian, boleh nggak? Boleh. Tapi yang pertanyaan yang sehat ya. Jangan pertanyaan orang sakit. Sangat sehat. Iya. Islam apakah keturunan Abraham? Semua umat Nabi Muhammad. Gimana Pak Ustaz? Kita sampai ini bentar dulu. Syukur.
Kenapa ya naik diam? Apa yang ditanya tadi, Bu? Apakah Islam ini keturunan Abraham juga? Keturunan Nabi Ibrahim ya? Kenapa? Ya, ya. Ya, ini saya jawab iya. Jika iya, kenapa? Jika iya, kenapa kalian tidak menuruti perkataan Ibrahim? Siapa yang tidak menuruti perkataan Ibrahim? Perkataan yang mana? Kalian nggak menuruti? Perkataan yang mana? Perkataan di mana tentang Lazarus dengan orang kaya di situ ya, orang kaya dan Lazarus sama-sama mati, dan Lazarus naik ke surga bersama dengan Abraham, dan di mana Abraham mengatakan kepada orang kaya yang masuk neraka, kalau orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke surga. Karena antara surga dan neraka tidak terseberangi. Kenapa kalian tidak percaya dengan hal itu? Yang Ibu tanya itu kan perihal Bible di dalam pemahaman Ibu itu Lukas 16:19 kan? Tanya sama orang Kristennya aja sama Islamnya. Islam tidak mempercayai itu. Kan di situ Abraham yang berkata, makanya aku tanya, apakah kalian keturunan Abraham? Kalau jawab ya. Kenapa tidak percaya dengan perkataan Abraham? Yang tidak percaya itu kalian Kristen, karena kalian yang Loh. framing itu semua. Lah, yang Ibu tanya itu kan di dalam Lukas itu. Kenapa kami Iya. itu? Tapi kalau yang tercatat dalam Al-Quran dan memang ada satu ajaran yang harus diikuti, kami insya Allah mengikuti dengan sempurna. Sebagaimana khitan, sunat, itu sunat, Ibu tahu kan? Beliau Kayaknya Bunda Rasmi ini lagi di diskotik ini. lagi mabuk dia ini. Astagfirullahaladzim. Bunda Rasmi lagi di diskotik ini. Lagi di bar kayaknya dia ini, Iya, lagi DJ dia ini. Lazarus dan orang kaya itu yang beliau tanya itu perihal dalam Lah itu kan dia yang punya pemahaman itu. Kenapa tanya sama orang Islam? Aturan dia yang memahami itu sendiri. Kecuali yang tertulis di dalam Al-Quran atau pengajaran Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dari riwayat beliau bisa dijelaskan. Kalau dalam Lukas, Kenapa mau imani Lukas? Ibu Rasmi sudah ragu dengan ajaran Kristen. Lukas itu tulisan siapa itu yang dari kebenarannya kan? Lukas ini mantan penjual kulkas. Dosma, selamat. Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Itulah antara surga dan neraka. Jadi orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke surga. Lah itu kan di pemahaman kalian Kristen. Itu kan Lazarus itu kan seorang yang dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari kematiannya. Itu kan Lazarus itu dalam Lukas yang Ibu baca tadi. Lalu yang Ibu bimbangkan tentang Bible Ibu ini apa? Berarti Ibu membimbangkan tentang Bible yang tertulis di dalamnya. Ibu sudah dihadapkan dengan pastor tapi Kami percaya orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke surga. Kami percaya dengan hal itu. Tetapi ajaran kalianlah yang mengatakan kalian wajib mendatangi neraka dulu, baru naik jembatan Siratal Mustaqim. ujung-ujungnya itu Baru naik ke surga. Sementara Abraham bilang tidak bisa lagi orang yang sudah masuk neraka naik ke surga.
Yang ibu bilang tadi itu ayat Qurannya apa itu ya? Kalau ibu tahu. Ayat Qurannya Maryam 71. Lagi DJ dia ini, lagi DJ, masya Allah. Enggak, maksud saya Lazarus yang dia tanyakan ini Abang Was adalah versinya mereka. Lalu dia tanyakan ke versi Islam. Kita mau jawab apa coba? Kalau dia sudah meragukan, ya sudah, sadar saja malam ini ada Gulunda Bang Zuma. Silakan Ibu. Bukan meragukan, kan pertama tadi aku tanya, apakah kalian keturunan Abraham? Iya, kalian bilang. Loh, ini kan perkataan Abraham yang saya perdebatkan nih. Kenapa kalian tidak percaya dengan perkataan Abraham? Kalau kalian keturunan Abraham, itu Lazarus yang itu siapa saya di dalam Islam? Saya tanya sama tanyakan. Ibu. Mana tahu aku siapa itu Lazarus di itu kan Al-Quran? pemahaman ibu-ibu kan, orang-orang Kristen. Tidak itu, makanya kalau ibu bertanya itu sesuai literasinya pemahaman orang Islam, silakan, tidak masalah. Tapi kalau ibu mempertanyakan Lazarus yang ada di dalam Bible, temannya Yesus tersebut yang dihidupkan kembali setelah mati 4 hari, lah itu imannya ibu yang tahu. Aduh. Sekarang saya tanya sama ibu, saya balik tanya sama ibu, apakah di dalam ajaran kekristenan ibu itu ada yang namanya diajarkan hidup memakai aturan? Contoh, ini saya sebelumnya minta maaf, tapi memang banyak yang saya tanya tidak ada katanya. Apakah di dalam pemahaman ibu, ajaran ibu yang tertulis di dalam kitab ibu, ketika wanita itu haid boleh dipakai sama suaminya? Coba ibu jawab. Karena di dalam Islam itu diharamkan. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena dalam Kristen tidak ada halal dan haram, semuanya bantai saja. Bu Rasmi jawab. Karena ini tanya jawab. Jangan diem aja, biar aku tahu. Gak ada, di Kristen gak ada. Ah, udah tahu nih dia nih. Nggak ada dia, nggak ada. Baru. Mana ngerti bang, dia kayak itu bang, nggak mungkin ngerti lah. Nah itu masalahnya dia. Kalau dia ngerti pasti bicara, karena nggak ngerti makanya diam. Nah begitulah sempurnanya Islam. Gini. Dengar ya, aku lanjut ya ayatnya ya. Aku lanjut ayatnya ya, ayat 29-nya. Bu Rasmi jawab dulu. Emang tadi bilang Hukumnya apa? orang saya dikumpuli haram dah, ayo. Apa? Bacakan bang. Bang Al. Ini musiknya itu mengganggu. Jadi Bu Rasmi, saya sebelumnya minta Musiknya maaf. dikecilin biar paham sampean. Saya ingin memastikan bahasanya di dalam Kristen itu memang tidak ada secara secara hukum halal dan haram. Dan sampai-sampai ketika wanita itu mengalami istilahnya haid di dalam kekristenan itu tidak haram untuk disetubui. Begitu kan? Mencret, macet. Nah, sedangkan Nggak ada ayat-ayat kayak gitu tertulis di Alkitab. Karena itu masalah-masalah itu hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan sendiri dan bisa kita pikirkan sendiri bagaimana cara membersihkannya. bagaimana Ibu bisa berpikir ketika agama Ibu, pemahaman Ibu dalam kekristenan membebaskan segala sesuatu. Contohnya, di dalam pemahaman Ibu tidak ada halal dan haram. Tapi indahnya Islam, asal Ibu tahu, Islam ini mengajarkan semuanya memakai peraturan, ya kan? Sehingga memakai baju saja ada doanya, buka baju ada doanya, makan ada doanya, masuk toilet ada doanya, sehingga kehidupan ini penuh dengan amalan. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada. Kalau Ibu jawab bahwasanya kami dianugerahi pikiran untuk memikirkan perkara yang harus kami kerjakan atau tidak. Nah, tetapi kenapa agama Ibu sendiri tidak menyusun atau membimbing kalian di dalam kekristenan untuk menjadi manusia yang bedanya dengan hewan? Hewan itu dia hidup, manusia dia hidup. Tapi yang membedakan hewan dengan manusia apa, Bu? Adab dan cara dia menjalani kehidupan yang terikat dengan agama. Nah, di sini seharusnya Ibu berpikir, apakah benar ini agama yang tidak dituntunnya kita sampai kita mati dalam keriduan yang menciptakan kita, yaitu Allah.
Sedangkan ibu bilang kita cuma diciptakan pikiran. Kucing Anggora saya pun punya pikiran. Jadi kalau umpamanya kucing tidur, manusia tidur, sama-sama tidur, tidak membedakan dengan agamanya. Nah, itu yang harusnya ibu pikirkan. Kenapa saya punya ajaran yang tidak diatur kehidupan saya? Dari awal pernikahan, cara mendidik anak dengan baik sehingga menjadi orang-orang yang hebat di dalam keagamaan. Dalam kekristenan nggak ada. Nggak ada tekanan seperti itu sehingga hidupnya bebas. Oke, saya jawab Bang, saya jawab. Oke ya, saya jawab ya. Ya. Saya jawab melalui ayat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi manusia itu berkuasa atas binatang-binatang dan segala yang ada di bumi. Jadi manusia itu mengatur semua binatang ya. Jadi kalau manusia itu harus diajari pakai baju, makan, diajari cebok, berarti itu bodoh, tidak berkuasa. Gitu ya Bang ya. Di dalam perkara yang ibu katakan itu adalah tentang kehewanan, tetapi coba ibu jawab dengan tentang kemanusiaan. Ibu hidup di dunia yang memiliki kata ibu agama yang dinamakan Kristen, ya kan? Apa ajaran pembimbingan ibu untuk menjadikan ibu ini adalah manusia yang mulia? Beda dengan Islam, kan sudah saya jelaskan. Islam ini sedetail apapun, ya kan? Allah SWT memerintahkan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan kehidupan kita. Ada istilahnya pedoman-pedoman dalam Islam sehingga meludah saja ada doanya. Ya kan? Meludah saja ada doanya. Komplit sudah di dalam Islam ini. Tapi yang ibu bacakan tadi itu apa? Tentang kehewanan, kebebasan. Kalau begitu, kenapa kalian tidak setuju dengan manusia dikatakan dengan domba, sementara kalian seperti percis layaknya domba, harus dituntun makan, harus dibawa minum, harus dimandikan, harus dicukur bulunya. Begitu kan maksud kamu? Ya, memang Kenapa kamu tidak setuju kalau kamu dikatakan domba? memang mabuk deh ini ibu ini. Jadi gini bu, memang Bung mabuk. Rasmi nih. Yang mabuk kamu. Kan? Ya kamu itu nggak nyambung sama sekali Bunda Rasmi. Loh, tadi kau bilang kami harus makan, harus ada doa, harus cebok, harus begini, harus begini. Sementara di Alkitab manusia diciptakan berkuasa atas semua yang ada di bumi. Tahu nggak? Ibu, saya jelaskan sama Bang, ibu. ini turunin aja ini Bang Bu Rasmi, ini penghujat dari tadi ini Bang. Maaf sebelumnya. Biarkan Bang. aja. Jadi begini ibu. Tuh, ditunjukkanlah keumbiannya kalau udah begini, Bentar. Begini ibu, saya nggak ada ngemit-ngemit ibu. Maksud saya begini ibu. Di dalam Islam ini, iman itu memang diaplikasikan dari awal tidur sampai tidur kembali, Bu. Sehingga kehidupan manusia ini tidak ada yang namanya sia-sia dari keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Ketika ibu katakan kenapa kau sama dengan domba sehingga semuanya harus diatur, harus diurus. Nah, ketika Allah menciptakan hamba yang namanya manusia, sudah pasti tanggung jawab Allah untuk membimbingnya. Dengan cara apa? Dengan cara utusan yang itu Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Nah, ini bukti cintanya sang pencipta kepada yang diciptakan. Tapi di dalam kekristenan ibu, kalau memang ibu punya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, mana bukti cintanya? Tidak ada bukti cintanya sehingga hidupnya sama dengan hewan. Lepas saja, tidak ada aturan. Kenapa ibu ikuti itu? Ibu punya anak, tapi ibu tidak pernah dia mau atur. Kau anakku, kau rambut sudah panjang, kau potong biar kau rapi. Kau jangan keluar malam-malam, kau jangan maksiat. Ibu aja kepada anak, ibu ingatkan karena cinta kepada anak. Nah, ibu yang diciptakan oleh Tuhan yang ibu katakan kuasa, tidak ada aturan dalam hidup, itu apa itu? Berarti nggak ada ibu punya Tuhan yang kuasa dan lagi penyayang itu. Karena apa? Semuanya dibebaskan. Buktinya, tengok. Pernikahan sesama jenis di mana terjadi?
ya kan? Dilegalkan di dalam kekristenan, anggap di Indonesia tidak kita jumpai. Yang tertulis di Alkitab aja bilang Bang. Kalau pernikahan sesama jenis dihalalkan nggak ada tertulis di Alkitab. Nah, itu pun tidak tertulis dalam Alkitab, Ibu katakan. Tapi saya sudah minta dari awal, yang tertulis dalam Alkitab pun tidak ada. Jadi semuanya itu hanya cerita saja, 50 saja, kosong. Kosong itu. Nah, jadi ibu berpikir, apakah benar ini saya punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha sayang kepada saya, sedangkan saya tidak diajari secara hidup yang baik. Sebagaimana saya hidup, hewan pun hidup, berarti saya tidak memiliki Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Tapi di dalam Islam semuanya diajarkan, disusun rapi semuanya sampai kita mati menghadap Allah, Allah senang dengan kita. Begitu Ibu. Jadi ini untuk bahan pikiran Ibu. Jelas Ibu ya? Maksud nggak Abang yang kubacakan tadi kejadian? Manusia itu diciptakan berkuasa. Kalau berkuasa itu Bang, tahu nggak berkuasa? Seorang raja yang berkuasa, apakah raja itu harus diajari cebok, diajari makan, diajari tidur? Itu nggak berkuasa Bang, itu bodoh. Paham nggak Bang? Hewan pun dihidupkan di atas dunia ini pun berkuasa. Berkuasa Bang, kita diciptakan itu kita berkuasa. Tetapi karena kebodohan manusia, ya dia mau dihasut oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa dan ternyata bodoh, maka keluarlah istilah domba, ya. Karena domba itu harus dikasih makan, harus diajari, ya harus, ya begitulah. Pantas saja Ibu dikatakan anak-anak domba di dalam kekristenan. Kenapa? Karena Ibu sama dengan domba itu sendiri. Kenapa? Karena ya dibebaskan, domba itu dibebaskan, mau makan plastik, mau makan rumput, kalau dia kuat makan batu, dia makan batu. Nah kan sudah saya jelaskan di dalam Islam semuanya iman dulu baru nafsu. Nah kalau dalam kekristenan nafsu dulu tanpa iman. Itu gimana itu? Semuanya nafsu saja. Tapi kalau dalam Islam ini kita membanding-bandingkan saja Bu, secara akal logika sehatnya manusia. Enggak Itu. terbalik Abang bilang itu. Enggak terbalik Abang bilangnya nafsu dulu. Sepertinya kayaknya di Islam nafsu sampai ke surga juga nafsu dibawa-bawa tuh. Nah makanya saya bilang di dalam keislaman Ibu, iman dulu baru nafsu. Kenapa? Di saat kita makan itu makanan halal itu. Makanan kita cari, jeripaya kita sendiri, tinggal makan saja tapi harus baca doa dulu. Maknanya apa? Dahulukan Allah baru keperluan manusia. Nah kalau di dalam Kristenan, karena tidak ada keterikatan Allah atau Tuhan pencipta ibu ini, tidak ada mengatur kehidupan ibu, sehingga kehidupan ibu sama dengan domba. Kalau ibu katakan Islam ini sama dengan domba, hidupnya harus diatur semua. Nah ibu salah. Ibu salah sekali itu. Memang orang Islam ini diatur sesuai apa keinginan Tuhan yang menciptakan. Nah, Bang, ibu. Bang, bolak-balik aku bilang ya, manusia diciptakan berkuasa. Berkuasa itu raja, ya. Kalau memang manusia diciptakan berkuasa, berarti manusia pun bisa menghidupkan anaknya yang mati, Bu. Bisa menambah telinganya ketika anaknya lahir cacat, Bu. Tapi kenapa tidak bisa? Harusnya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, makanya tidak bisa lagi. Dalam Paham dosa nggak? itu aja terus Ibu bilang. Makanya Bu, yang dikatakan pemimpin, yang dikatakan orang yang bisa menjalani hidupnya dengan sebagaimana itu Seorang raja atau pemimpin ya harus jadi panutan. Tahu nggak jadi panutan? Kalau panutan itu nggak diajari cebok Bang, nggak diajari makan. Tahu nggak raja yang jadi panutan? Sekarang apa yang harus Bang, dipanuti? ada vitamin otak nggak? Ada di sini loh, ada di sini. Coba gini Bu Rasmi, apa yang harus dipanuti dari Yesus tersebut? Saya tanya sama Ibu. Apa yang harus kita panuti? Yang dipanuti dari Yesus adalah pengorbanan Yesus menyelamatkan umatnya atau menyelamatkan anak-anaknya dari neraka. Itu yang harus kita panuti. Pengorbanan seorang Tuhan kepada umatnya, yang rela menggantikan hukuman umatnya
agar umatnya itu selamat. Ya. Jadi jangan kamu katakan di mana. Apa tadi kamu bilang? Mahabu ini orang. Di apa tadi kamu bilang? Apanya Yesus? Yesus itu berkorban. Yesus itu Tuhan menjadi manusia tanpa ada dosa. Sewaktu manusia pun dia tidak ada dosa, ya. Maria mengandung Yesus itu perawan, jadi tidak ada juga dia dosa kutuk dari Adam, sama dia juga tidak ada, tetapi dia menggantikan hukuman manusia, menggantikan hukuman manusia di neraka, supaya manusia itu tidak lagi masuk neraka. Yesus itu menggantikan hukumannya. Itulah artinya seorang Tuhan. Udah, oke, udah Tidak selesai. membiarkan umatnya masuk ke dalam neraka, karena umatnya itu adalah anak-anaknya Tuhan itu sendiri. Pengorbanan seorang bapa atau pengorbanan Tuhan kepada anak-anaknya, digantikan hukuman anak-anaknya supaya anak-anaknya itu beroleh selamat, supaya anak-anaknya itu tidak dihukum. Tuhan itu sendiri yang menanggung hukuman umat-umatnya. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang pantas disembah, tanpa harus dia mengakui akulah Tuhan. Kita menyembahnya langsung, kita lihat dari perbuatannya, kita lihat dari ajarannya, kita sembah dia langsung tanpa dia mengaku. Kita Baik, Bu. Coba besarkan, Mas. Ini saya mau tanya sama Ibu. Konteks yang Ibu bacakan tadi ini, coba saya mau tanya sama Ibu. Di Filipi 27 ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, apa yang dikosongkan di sini, Bu? Kalau memang Ibu tahu tentang perjalanan Tuhan, apa yang dikosongkan? mengosongkan diri itu artinya di situ dia meniadakan kekuasaannya di situ. Dia meniadakan kekuasaannya. Dia tidak memakai kekuasaannya di saat dia menjadi manusia, supaya dia bisa datang berjumpa langsung dengan manusia, supaya Yesus itu langsung bisa Ibu, pertanyaan saya, apa yang dikosongkan? mengajari manusia itu langsung. Ya, kekuasaannya dikosongkannya, kekuasaannya, karena Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia. Tentunya dia Tuhan punya kuasa, tetapi untuk bisa menjadi manusia, dia menghilangkan kekuasaannya. Itu dia mengosongkan. Oke, kalau mengosongkan dirinya dengan mengosongkan kekuasaannya, bukan berarti kosong, tetapi tidak memakai kekuasaannya. Oke, berarti kalau ini dikatakan mengosongkan dirinya, berarti tidak ada keesaan Tuhannya di dalam itu sendiri. Oke, kita ambil kemanusiaan Yesus tersebut. Ketika manusia, normalnya manusia, tentu Yesus harus menjadi manusia normal ketika dia mengosongkan dirinya, ya kan? Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, kira-kira ketika manusia itu, ketika dia menjadi manusia yang dikosongkan dirinya dari keesaan, ketika dia tidak menikah, itu normal atau tidak? Menurut Ibu, manusiawinya itu. Normal. Jadi kalau ada manusia yang tidak menikah itu normal. Karena Yesus di dunia hanya 33 tahun loh. Jadi Iya. wajar aja, lajang banyak yang sampai 33 tahun, banyak. Ya, berarti normal itu ya, manusia yang tidak menikah itu normal. Nah, kalau memang kemanusiaan Kalau Yesus itu hanya batas 33 tahun itu termasuk normal. normal lah ya, orang Dan tidak menikah. banyak dan lihatlah pastor, suster tidak menikah, hidupnya normal. Ya, nah berarti kenormalan Yesus sebagai manusia ini harus kita pertanyakan, Bu. Kenapa? Karena orang yang memiliki akal dan memiliki nafsu pasti tidak ada keinginannya untuk menikah.
Kan begitu. Nah, tetapi di dalam Yesus mengosongkan dirinya ini, sepertinya dia kurang normal, Bu. Sampai-sampai keluarganya pun mengatakan dia gila. Kan begitu. Banyak yang terdeteksi dari Yesus ini ketika dia menjadi manusianya menjadi sebuah permasalahan. Jadi Bu, kalau ketika dia dikatakan Dibaca mengosongkan betul dirinya, dulu, dibaca betul dulu Alkitab itu, dibaca betul dulu Alkitab itu ya. Nafsu manusia atau birahi manusia itu adalah kutukan kepada Hawa karena telah jatuh ke dalam dosa. Bisa kau baca di Kejadian 3. Di Kejadian 3 mulai dari ayat 15 sampai ayat 19 ya, itu kutukan kepada Adam dan Hawa ya. oh jadi ketika Birahi kutukan itu itu adalah tidak ada, kutukan. Ya, birahi itu adalah kutukan. jadi ketika kutukan itu tidak ada, semua manusia ini tidak punya nafsu. Begitu pahami Bu? Ya, tidak punya nafsu. Oke, ketika tidak punya nafsu, kalau memang itu dari kutukan, lalu bagaimana caranya ibu berkembang biak? Berarti itu anak hasil daripada kutukan, begitu kan? Karena hasil dari birahi itu. Loh, Anak kenapa terkutuk itu kamu ibunya. menyimpulkan sendiri jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ya Alkitabnya juga mungkin bunyinya Begini. tidak seperti itu, ulang berbeda sekali bunyinya. Kita ulang sekali lagi. Birahi datang dari siapa Bu? Dan nafsu datang dari kutukan, begitu kan? Ibu katakan tadi, oke. Lalu ketika ibu Ya. memiliki keturunan, karena ibu berbirahi dengan suami ibu dan memiliki anak, berarti anak itu anak terkutuk. Nah, itu ibu punya anak terkutuk berarti itu. Memang terkutuk, makanya memang Tuhan Yesus terkutuk. datang menebus dosa manusia dalam kitab Taurat. Paham nggak? Berarti anak-anak ibu itu anak-anak terkutuk ya? Sebelum Yesus datang menebus dosa umat manusia ke dunia, memang terkutuk. Enggak, pertanyaan saya, anak dilahirkan dari hasil orang adalah anak terkutuk karena hasil dari birahi dan nafsu, begitu. Ya memang terkutuk. Masih kita juga mewarisi. Baca Nah, itu ya, kutukan kepada Hawa ya, sakit mengandung dan sakit waktu melahirkan. Sampai sekarang saya alami, berarti sampai sekarang juga saya terkutuk. Oh begitu. Ya, berarti keturunan ibu ini adalah manusia terkutuk. Oke. Berarti Yesus datang untuk melepaskan keterkutukan tersebut. Tapi kan ibu bisa memahami, ya kan bedanya berdosa dengan terkutuk itu beda jauh nggak kira-kira dengan ibu? Apa yang dimasukkan berdosa dan apa yang dimasukkan terkutuk? Coba ibu belajar dulu. Berdosa dengan terkutukan. Nah, sekarang kamu bilang berdosa atau kutukan? Apa bedanya dosa Berdosa dan kutukan? atau dengan terkutuk, berbeda loh. Terkutuk dengan kutukan itu berbeda. Jadi Yesus datang menebus dosa apa menebus kutuk? Menebus dosa. Nah, lalu kutukan siapa yang nebus, Bu? Kan beda dosa dengan kutukan. Ya beda. Nah, terus Yesus datang apa? Menebus dosa, bukan menebus perkutukan. Ya. Itu ya. Kutuk itu kan bukan cuman sakit mengandung aja. Kau baca makanya. Bukan masalah mengandung, Bu. Kutukan Yesus itu datang juga menebus dosa. Kutukan itu juga maut, artinya kematian. Ibu, Yesus datang menebus dosa. Ya, menebus dosa. Lalu siapa yang menebus keterkutukan itu? Beda. Kan ibu sendiri yang bilang dosa dan kutukan itu berbeda. Berarti Yesus datang menebus dosa tapi tidak menebus ketukutukan itu. Siapa yang menebus kutukan itu, Bu? Sedangkan Yesus hanya versinya dosa saja. Berarti banyak ini versinya, Ibu, yang bermasalah ini. Dosa belum tentu ditebus, kutukannya pun belum tentu dicabut.
Dua PR orang Kristen berarti ini, Bu. Bu Rasmi. Ya, Apa Lagi yang dugem, membuat lagi. terkutukan? Bunda Rasmi lagi dugem ya? Bunda Rasmi lagi dugem ini. lagi mijak kepala. Jadi Kristen itu Bang Hos cuman ditebus dosanya sama Yesus. Tapi ternyata kata ibu ini, kutukan dan dosa itu berbeda. Oke, berarti Yesus datang menebus dosa. Menebus terkutuknya ibu ini siapa? Nggak bisa jawab dia. Berarti dia punya dua versi permasalahan. Karena berdosa ya, Allah mengkutuk manusia. Tahu nggak mengkutuk? Mengkutuk itu menghukum. Kan ibu bilang tadi. Kutukan itu hukuman. Iya, kan beda. Kan ibu yang bilang dosa dengan kutukan Ya beda kan? Dosa dengan kutukan beda. Dosa dengan hukuman beda kan? Karena berdosa makanya ada kutuk. Karena berdosa makanya ada hukuman. Iya, makanya saya tanya tadi ketika Yesus datang menebus dosa, Bu, ya yang melepaskan keterkutukan ibu ini siapa? Yesus cuma urusannya dosa saja. Dosa itu tahu nggak hukumannya itu Jawab pertanyaan kutuk. saya, Iya jadi kan? jelaskan lagi. Mbak Rasmi turun kau opung Lisbeth setruk lagi ngedrop turun kau bikin malu orang Kristen kau Mak, opung Lisbeth ngedrop lagi turun Kristen kau kah? bikin malu orang Kristen kau. tuh dimarahi. Siapa yang ngomong ini? Bibirmu yang berapa yang ngomong? Nggak sadar kau ya, kepala kau taruh di lubang taimu. Turun kau bikin malu orang Kristen kau turun kau. Kau Opung yang Lisbeth. turun. Ngedrop itu opung Lisbeth ngedrop lagi turun kau. Siapa yang ngomong ini? Leli. Kristen dia itu. Dia nggak senang dengan narasi ibu, makanya dia datang naik marah sama ibu. Jadi begitu, Bu. Apa gimana tadi, siapa yang menebus keterkutukan tersebut, sedangkan dosa dan beda kata ibu. Tapi kalau ibu katakan sama tadi karena ibu yang katakan beda. Nah, jadi siapa yang menebus keterkutukan tersebut? Datang jawab dulu. Tahu nggak kutuk artinya? Kutuk itu artinya hukuman. Tahu, maka itu bisa ibu bedakan. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, siapa yang menebus keterkutukan ibu, sedangkan Yesus hanya menebus dosa. Loh. Jika dosa sudah ditebus, berarti hukumannya sudah ditanggung Yesus. Siapa yang ngomong? Paham nggak? Siapa yang ngomong? Ibu yang ngomong itu cuman asumsi itu. Buktinya nggak ada itu karena dia sudah tahu dosa, kita menebus keterkutukan karena ibu yang katakan beda. Ibu yang terjebak kan jadinya. Capek ngomong sama orang ummi itu intinya. Nah itu kalau udah nggak bisa jawab kayak gitu dia ngomong. Kan dia tadi yang bicara. Jelas-jelas tertulis. Kenapa makanya Islam itu baca semua ayat, jangan satu-satu ayat. Karena iblis itu, tahu nggak? Iblis itu mengambil satu-satu ayat dari Alkitab untuk menyesatkan manusia supaya mengikuti iblis. Ya, biar kalian tahu itu ya. Supaya ibu tidak dikatakan iblis. Ibu kan mewakili Kristen di sini. Ibu sudah membedakan dari awal bahwasanya dosa dengan kutukan berbeda. Oke, kita terima. Yesus datang membawa apa, Bu? Menebus dosa. Iya, kata ibu. Nah, yang versi kutukannya siapa yang nebus? Itu yang ibu jawab. Paham nggak dari tadi aku bilang kutukan itu hukuman. Hukuman manusia itu digantikan oleh Yesus. Hukuman manusia di neraka atau kutukan manusia di neraka digantikan oleh Yesus. Ya, terus. Jadi Yesus mempertanggungjawab kutukan itu, betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya mau kasih tahu Bu Rasmi. Mungkin Ibu Rasminya ini kebanyakan makan daging anjing dan daging babi, makanya otaknya nggak Buka kepake. Galatia 3, buka Galatia 3. Galatia 3 ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nih. Ayat 3. Mana dia? Oh, udah turun. Ada yang turunkan nggak? Enggak ada. Oh, ma. Terpental dia ini. Mental dia. Terpental. Nggak mungkin kena tombak dia. Dia kuat dari tombakan itu. Ibu Rasmi. Terpental. Oh iya, nggak ada di bawah dia lagi ini. Ada di bawah ini. Ini terpental ya. Dia sama Pastor Loading nggak mau bicara dia masalahnya itu. Pastor Loading. Naik Baik. lagi. Oh, naik lagi. Hmm. Gimana Ibu? Saya suka sama kita itu, Bang Ustadz. Tidak. Pastor Loading. Terloading monitor. Oh, dia lagi di teras nih. Kemana tadi Bu Rasmi? Terjun payung kah? Bunda Rasmi. Bunda Rasmi. Bunda Rasmi. Nah, apa? Kakak Rasmi ini lagi bikin apa, Kakak Rasmi? Capek ini. Kau melarikan topik. Enggak usah kau larikan topik. Lanjut. Enggak. Siapa yang lari? Lanjut. Enggak ada yang larikan topik. Ibu yang lompat pagar. Bunda Rasmi ini sudah ada cucu ya? Bunda Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bang Kakolo? Coba tanya-tanya dulu. Saya mau dengar dulu Ibu Rasmi nih. Kebetulan saya dari jam 8 tadi saya sudah ikuti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.